makan gorengan. Hati-hati, jangan makan yang berlemak. Nanti bisa sakit jantung loh. Apa hubungannya ya? Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Ica. Kali ini kita akan belajar tentang peredaran darah. Tahukah kalian kalau kita makan, organ apa yang mengedarkan sari-sari makanan di dalam tubuh kita? Penasaran kan? Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni hubungan antara makanan dan sistem peredaran darah. Pernahkah kalian merasakan jantung berdegup lebih cepat ketika kalian selesai olahraga? Jantung adalah salah satu organ dari sistem peredaran darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk memompa darah ke seluruh tubuh, jantung memiliki 4 ruang yang terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri, juga ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Lalu, kok bisa berdegup kencang ya? Inilah dia cara kerja jantung. Pertama, otot jantung rileks dan darah memenuhi atrium. Kemudian atrium berkontraksi dan mendorong darah menuju katup. Katup merupakan pemisah antara atrium dan ventrikel dan berfungsi agar darah tidak mengalir kembali. Setelah darah melewati katup, kemudian darah menuju ventrikel. Ventrikel lalu berkontraksi sehingga menyebabkan katup menutup antara atrium dan ventrikel, lalu menghasilkan bunyi blep blep. Darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Untuk mengalir ke seluruh tubuh, darah melewati pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh darah arteri yang mengangkut darah kaya oksigen meninggalkan jantung dan pembuluh darah vena yang mengangkut darah kaya karbon dioksida menuju jantung. Di dalam sistem peredaran darah manusia terdapat 3 jenis sel darah. Yang pertama adalah eritrosit, yakni sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen dan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Dan yang ketiga adalah trombosit atau keping darah yang berfungsi untuk menutup luka ketika terjadi luka. Sebentar. Kayaknya ada yang kelupaan nih. Oh iya, kenapa ya kok sel darah merah itu bisa berwarna merah? Ini dia zat yang membuat darah berwarna merah, yakni hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, dan juga mengikat sedikit karbon dioksida untuk dikeluarkan keluar tubuh. Anak-anak, kembali ke pertanyaan awal tadi. Apa hubungannya makanan dengan sistem peredaran darah? Dan mengapa makanan-makanan berlemak bisa menyebabkan penyakit jantung? Oke, mari kita berkenalan dengan silent killer atau yang disebut sebagai pembunuh diam-diam. Mengapa dikatakan demikian? Karena penyakit yang menyerang jantung kebanyakan tidak menimbulkan gejala sebelumnya. Lalu, apa penyebabnya ya? Oke, kita lihat video berikut ini. Ketika kita terlalu banyak makan lemak, maka lemak akan disimpan di dalam pembuluh darah sebagai plak. Plak akan menumpuk dan menyumbat aliran darah. Jika jantung kekurangan nutrisi, maka terjadilah serangan jantung. Nah, setelah kalian belajar tentang sistem peredaran darah ini, masihkah kalian akan makan makanan yang tidak sehat itu? Jangan ya, Dek ya. Kuis Temi. Are you ready?
Pembuluh darah yang mengangkut darah kaya oksigen dari jantung disebut pembuluh. Ya, betul, arteri. Sel darah yang berfungsi untuk membunuh kuman disebut sel darah putih. Penyakit dalam sistem peredaran darah yang disebabkan oleh penumpukan lemak dalam pembuluh darah disebut aterosklerosis. Oke anak-anak, terima kasih telah mengikuti video dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.